jadi udah menjadi pasien Dokter Manda berapa tahun, Mbak Media? Udah dari tahun 2023 ya. Terus? Jadi kebetulan kan saya ada gejala setiap datang bulan itu kan sakit ya, dan keluar menstruasinya juga banyak banget itu kayak cek ke dokter itu HB-nya itu sempat di 6. Dan itu terjadi sejak pertama kali Mbak Media mengalami menstruasi? Enggak, sebenarnya itu terjadi dari 2 tahun lah, 2 tahun ada lah. Oke, ya itu sih 2023 itu ya, oke. Jadi kepala tuh sering sakit segala macam dan akhirnya saya cek ke dokter, disarankan ke dokter OB/GYN. Dan kebetulan ada beberapa tempat lah ya, saya ke dokter dan diharuskan katanya angkat rahim karena ada adenomyosis, pembengkakan rahim. Sorry Mbak Media, jadi ke dokter didiagnosis adenomyosis harus angkat rahim gitu? Betul. Oh, langsung diharuskan seperti itu ya. Oke, terus? Dan kebetulan ada ke beberapa dokter juga gitu loh. Dan kebetulan Dokter Manda ini ke-6 dokter lah. Nggak terkenal loh, makanya kenal. Oke. Ya, tapi pas dokter ke-6 langsung jatuh cinta dong sama Dokter Manda ya kan? Tuh kan, bener. Thank you. Apa yang Dokter Manda bilang setelah beberapa dokter sebelumnya memvonis harus diangkat rahim, lalu apa yang tidak bisa Mbak Media lupakan gitu ya begitu ketemu sama Dokter Manda? Kesan pertama ketemu Dokter Manda tuh Dokter Manda ya shock gitu, kenapa mesti angkat rahim gitu loh. Cukup angkat jemuran aja kata Dokter Manda gitu ya. Ya, karena kan memang saya juga kebetulan belum nikah kan. Dan kalaupun memang diangkat rahim kan saya juga agak takut sih pada saat itu gitu loh, perasaan campur aduk lah. Tapi di sana Dokter Manda ya benar-benar kasih semangat saya dan itu bisa diatasin gitu loh, nggak perlu angkat rahim. Yang tadinya saya down gitu kan ketemu dokter langsung ya semangat lagi, setidaknya semangat banget. Saat ini masih nyeri kah? Kebetulan enggak. Tapi janji ya, waktu itu saya ingat tidak boleh MSG. Iya. No MSG, please. Oke, yang aku mau tahu adalah tindakan dokter untuk Mbak Media ini apa? Oke, jadi waktu itu saya ingat banget nih, Nona ya istilahnya. Janganlah angkat rahim gitu, jangankan gak Nona, saya aja nih 45 dong saya sekarang ya kan. Gak ikhlas saya kalau itu diangkat rahim karena saya tuh walaupun hanya 20% di arteri uterina itu apa, di daerah sini tuh, di daerah dekat rahim ini itu ada aliran darah yang akan mensuplai darah ke telur, ke suburan. Iya. Dan saya jelaskan sama pasien, kadang dok nggak apa-apa dok nggak diangkat rahim, saya nggak apa-apa loh dok rahim saya diangkat, sampai seperti itu sayanya ya nggak mau itu diangkat. Kenapa? Saya selalu jelaskan ke pasien, kadang merubah mindset pasien susah karena terlalu banyak dokter sebelumnya info udah angkat rahim nanti kumat lagi, udah angkat rahim. Saya selalu bilang sama pasiennya, oke, Anda punya payudara nggak? Punya. Oke. Mungkin nggak Anda nanti bisa kanker payudara? Bisa. Terus payudara Anda nggak apa-apa mau Anda buang? Enggak lah dok. Nah begitu sama. Jadi selagi kita tidak angkat rahim, kita angkat penyakitnya, udah doesn't matter. Tapi tolong dong jaga lifestyle-nya, jaga hidup sehatnya. No MSG, saya selalu bilang kayak gitu. Nah balik lagi ke pasien ini, saya selalu bilang kalau arteri uterina itu dia masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia mensuplai darah ke sini. Walaupun hanya 20%, tapi 20% itu berarti banget ya. Dan ini pabriknya kita. Saya bilang ini bukan pabrik, bukan hanya sumber kesuburan, tapi saya selalu bilang sama pasien saya, ayo siapa pasien saya selalu bilang ini apa? Sumber kehidupan. Di mana apa? Misalnya bisa hipertensi, ujung-ujungnya nanti saya akan jelaskan kalau misalnya biasanya kalau ke praktek saya akan jelaskan kenapa saya bilang ini sumber kehidupan. Anda hipertensi bisa karena ini. Terus mood, kita kalau menstruasi aja mood ya, by mood. Kenapa? Ovarium. Ya. Obesitas dan lain-lain semuanya. Gangguan tulang, kropos tulang, bayangin seperti menopause apa yang terjadi. Itu yang bisa terjadi di kita. Mbak Media nurut dong apa yang dibilang sama Dokter Manda. Nah kayaknya ini waktu itu saya berusaha merubah mindsetnya. Karena di mindset banyak pasien itu bilangnya kalau gak diangkat rahim nanti masalah dok, nanti tunggu lagi dok gitu. Jadi oke, waktu Mbak Media kalau misalnya mungkin kalau nyeri haid saya selalu bilang kemungkinan besar ini atau adenomiom di mana endometriosis sama
miom tumbuh bersama-sama, selnya mirip, ya kan. Nah itu saya lakukan bukan pengangkatan miom seperti pasien pertama itu miomektomi, angkat Oke. miom saja. Kalau ini apa dok? Kalau ini lebih osada teknik. Osada Jadi, teknik itu apa? mungkin osada teknik modifikasi saya. Jadi itu di mana rahim pasien tuh kita buka. Oke. Jadi membayangkan kayak mangga di belah mangga, slice gitu, ya kita akan buang bagian yang jeleknya. Oke. Ya, otot-otot yang sudah berubah warna, anggap seperti itu awamnya. Kalau miom beda. Kalau miom memang ada daging tumbuh, kita tinggal kasih irisan, kita keluarin. Sedangkan pasien-pasien yang adenomiosis atau adenomioma, kita lakukan pembuangan ototnya. Jadi kebayang ya Sobat IMC bedanya miom sama adenomiosis ya. Tapi don't worry, ada pertanyaan, dok kalau otot saya dibuang nanti bisa hamil? Bisa banget, pasiennya udah banyak kayak gitu. Dan dok kalau ototnya dibuang jadi tipis? Bukan urusan Anda, urusan Anda hamil dan Anda baik-baik aja. Nggak usah dipikirin semuanya. Karena saya selalu bilang apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi loh. Jadi pikirkan Anda selalu sehat dan selalu happy. Benar, Oke? benar, Yang setuju. penting Anda kontrol. Mbak Media sekarang gimana? Udah oke semua? Udah oke. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin terakhir Nah, untuk Dokter Manda? Mbak Media coba, ini pertanyaan dia. Dok saya kok cepet banget pulangnya, saya nggak kelihatan seperti operasi, saya langsung gerak, langsung jalan. Itu kah waktu itu kamu dan Iya, memang benar begitu Mbak Media. Benar. Iya. Nah jadi waktu itu dia bilang kayak gitu. Jadi saya mau bilang, don't worry, kita lakukan operasi. Oke. Anda nggak perlu dirawat 3, 4 hari, 5 hari. One day care oke, selagi. Tapi April beda. April tuh memang kasusnya karena berat banget, ya kan? Jadi intinya Mbak Media terheran-heran kenapa ini kok abis operasi kayak nggak habis dioperasi gitu Satu ya. hari dia pulang. Udah gitu juga dia juga setelahnya juga merasa aman, nyaman, damai, sentosa gitu ya Mbak Media. Oke, Mbak Media mudah-mudahan sehat terus ya. Jangan lupa kalau ya memang diperlukan ya kontrol lagi sama Dokter Manda ya. Terima kasih.